Maka sampai Nabi bersabda, ad-dunya jifah, dunia itu seperti bangkai kata Nabi, wa kilabuha talibuha, dan pemburunya adalah anjing-anjing dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidki wal wafa. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma inni a'udzu bika min haula'il arba'. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Salawat salam semoga terlimpah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, langsung menuju lanjutan kajian kita. Terakhir ayat berapa, Pak? 148. Ya. 148 ini membahas masih seputar perang Uhud ya. Ini masih hikmah dari perang Uhud. 148 itu sudah saya bacakan tafsirnya belum? Sampun ya? Jadi intinya ayat 144 sampai 148 ini Allah mengajarkan kepada kita bahwa berislam itu tanpa melihat figur. Ya. Maka kematian Nabi itu ada hikmahnya. Allah tegaskan ya, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Bahwa Allah sampaikan Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang utusan Allah. Ya. Kalau dia mati, apakah kalian akan berbalik? Kalian akan murtad? Kalian akan tinggalkan Islam? Dan memang itu yang terjadi, Pak. Orang-orang yang lemah iman itu akhirnya murtad besar-besaran. Maka ini dikenal dengan Yaumur Riddah, hari pemurtadan besar-besaran. Ini di zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika beliau menggantikan Nabi. Yang murtad banyak sekali. Ya, bahkan Musallah bersenjata, punya pasukan, punya basis teritorial, punya kekuasaan, Pak. Makanya Abu Bakar serius sekali, ya, sampai menunda menyerang perang dengan Romawi, fokus dulu, ya, memerangi para murtadin itu. Ya. Gara-garanya sepele itu, sebagian sahabat menganggap bahwa itu nggak apa-apa, ya, karena dimulai dari mana pemurtadannya itu nggak langsung keluar dari Islam, dimulai dari enggan bayar zakat. Tadinya pada bayar zakat kalau Nabi masih hidup itu. Jadi yang tunduk dengan Islam ada syariat zakat, yang nggak tunduk dengan Islam itu ada syariat bayar jizyah. Nah, sepeninggal Nabi, orang-orang mulai ini enggan nyetorkan zakatnya. Maka Abu Bakar dengan tegas, wallahi demi Allah, saya akan perangi mereka yang tidak mau bayar zakat. Ya, saya tidak akan bedakan mana orang yang tidak mau sholat dengan yang nggak bayar zakat. Itu sama-sama diperangi dalam Islam. Ya. Maka diutuslah pasukan melawan Nabi palsu namanya Musailamah Al-Kadzab. Dan dalam kisah ini kemarin ada kisah bagaimana kematian Rajal bin Al-Unfuwah ya, ketika melawan Nabi palsu justru berbalik membela Nabi palsu. Nah, demikian pula kita berislam berharap dengan manusia itu mesti kecewa. Ya. Kadang-kadang kita ini dulu kenalnya ngaji diajak oleh
tetangga. Oh saiki malah tanggane ora mangkat ngaji ya. Dulu kan begitu Pak dinamika kehidupan itu. Bahkan ada orang yang Masya Allah ya begitu gigihnya dia ya membela agama, memperjuangkan agama, menyebarkan agama, berdakwah. Tapi terkadang hidayah dari Allah itu tercerabut. Ya, itu mesti dengan sebuah asbab, dengan sebuah alasan. Allah Maha tahu. Makanya ada hadis itu begini. Wa inna ahadakum, sungguh salah seorang di antara kalian la ya'malu bi amali ahlin nar. Dia sudah banyak melakukan perbuatan dosa. Ya, sampai disebutkan oleh Nabi jarak dia dengan neraka itu kalau mau dibuat jarak itu illa dira, kecuali satu jengkal. Artinya sudah teorinya itu hakul yakin orang ini mesti masuk neraka. Tapi Nabi sampaikan fayasbiqu alaihil kitab fayamalu bi amali ahlil jannah wa yadkhuluha. Allah tahu dia punya kebaikan hati, dia punya kesungguhan mau hijrah, mau bertobat. Maka di akhir perjalanan hidupnya dia tobat, dia hijrah, mati dalam keadaan beramal baik, maka dia masuk surga. Makanya manusia itu memang kalau bicara masalah asbab kita hindari su'ul khotimah, itu kewajiban kita. Maka Ibnu Qayyim menyebut seorang hamba itu ketika dia maksiat sekali ditutup oleh Allah ya, maksiat 2 kali ditutup lagi oleh Allah ya, maksiat 3 kali ditutup lagi oleh Allah. Maksiat berikutnya itu hanya ada 2 kemungkinan ya, kata Ibnu Qayyim. Satu, akan diwafatkan oleh Allah dalam keadaan su'ul khotimah, ataukah yang kedua ya, istidraj ini dia dibiarkan oleh Allah dalam kondisi begitu ya, ada 2 kemungkinan, dia sadar dan akhirnya dia kembali ke jalan yang benar, ataukah ya dia justru mendapatkan banyak kenikmatan. Makanya dalam surat Al-An'am itu Allah sebutkan falamma nasu madzukiru, manusia itu kalau sudah punya ilmunya dia malah langgar syariat Allah. Fatahna alaihim abwaba kulli syai', justru seluruh pintu rezeki itu dibuka oleh Allah. Jadi rezekinya itu mengalir deras Pak ya, dari depan, belakang, kanan, kiri, artinya dari semua penjuru rezekinya gampang sekali ya. Itu yang namanya istidraj ya. Maka bisa saja nanti seperti Qarun ditenggelamkan dengan hartanya yang luar biasa banyaknya, atau dia mati di puncak kemaksiatannya kepada Allah ya. Ini makanya kita berlindung kepada Allah dari su'ul khotimah. Nah ini kita diajari ayat ini bahwa tidak bergantung dengan sosok, bahkan sekelas Nabi pun tidak boleh dijadikan sebagai sebuah barometer. Makanya Abu Bakar keras mengatakan ketika orang-orang itu nangis semua Nabi meninggal itu, Abu Bakar dengan tenang dan tegas mengatakan mangkana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata. Siapa yang nyembah Muhammad, Muhammad telah mati. Amangkana ya'budu Allah, siapa yang nyembah Allah, fa inna Allah hayyun, sesungguhnya Allah hidup, la yamut, tidak akan meninggal, tidak akan mati. Nah, ini kaitan kemarin ya. Sekarang masuk ayat 149 sampai 153. Ini masih membahas yang sama, pembahasannya masih seputar perang Uhud ya. Kita sempurnakan pembahasannya, semoga banyak hikmah pelajaran yang bisa dipetik. Ayat 149, di sini Ibnu Katsir sampai 150 menjelaskannya. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'ul ladzina kafaru yaruddukum ala aqabikum fatanqalibu khasirin. Hai orang-orang yang beriman, in tuti'u, jika kalian menaati alladzina kafaru, orang-orang yang kafir ya, yaruddukum,
ya, ala aqabikum, mereka akan mengembalikan ke belakang kalian, artinya kalian akan berbalik atau murtad dari agama kalian, fatanqalibu khasirin, dan kalian akan rugi. Allah di sini yakhdaru ta'ala ibadahu al-mu'minin an ta'atil kafirin wal munafiqin. Lewat ayat ini Allah mengingatkan orang beriman jangan menaati orang kafir dan munafik. Bahkan orang kafir itu Pak, jangankan urusan agamanya, urusan fisiknya itu kita diajari Nabi untuk beda. Ya, contoh Nabi ini ya tahu ya Yahudi itu ya dia punya, ya ini meskipun sekarang mungkin bisa saja ada kesamaannya. Nabi tahu Yahudi itu punya kebiasaan memanjangkan kumis ya sampai kumisnya nyambung gitu Pak ya. Begitu tahu Yahudi begitu, Nabi langsung mengatakan khaliful Yahud, kalian selisihi Yahudi, jangan sama dengan Yahudi ya. Kalau mereka memanjangkan kumisnya, kalian pendekkan, pangkas kumis kalian, wafirul lihyah, panjangkan jenggot kalian. Itu dalam hal fisik. Sampai begitu Nabi. Maka sampai beliau bersabda, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum itu tergolong mereka. Itu baru fisik. Ya, Nabi sudah suruh bedakan itu. Ya. Di zaman Nabi dulu nyemir itu diperintahkan oleh Nabi, disemir. Ya. Asalkan bukan warna hitam. Ya. Tapi ini juga nanti membahas masalah urf. Urf itu kebiasaan setempat. Di tempat kita, kalau ada orang rambutnya disemir merah itu image-nya baik enggak? Nah ini yang namanya urf, kebiasaan. Makanya jangan asal letterlek memahaminya itu ya. Tapi Nabi mengingatkan para sahabat ya, untuk satu hari ketemu ayahnya Abu Bakar, udah tua, rambutnya putih, awut-awutan gitu ya. Nabi ngajari untuk menyemir asal bukan dengan warna hitam. Kenapa? Hikmahnya nggak boleh warna hitam, Pak. Ya, kesannya itu nggak mau tua ya. Jadi boleh Pak dengan warna coklat atau apalah yang pantas ya. Jadi perlu syariat itu dilihat uruf juga ini, kebiasaan setempat seperti apa, pantas apa tidak ya. Jadi tidak sekedar boleh atau tidak boleh, tapi juga dilihat pantas ataukah tidak menurut setempat. Membahas uruf itu begitu, kayak Nabi ada hadisnya itu, jika kalian bertemu dengan saudara kalian jangan membungkukkan badan ya. Nah ini dibahas ini ya. Kalau orang Jawa sholat misalnya ada yang selesai, kemudian ketika zikir kita batal ya Pak, kemudian tanpa sedikit membungkuk kita jeleng itu, yang lewat anak kecil itu, apa respon orang kita? Sopan nggak Pak? Bocah randu adab gitu ya. Nah makanya membungkukkan sedikit itu dibahas oleh para ulama, itu bukan larangan. Kenapa? Itu uruf yang setempat, bisa jadi itu tanda adab ya. Maka kalau yang berlebihan itu sampai bungkuk seperti standarnya di pembahasan fikih itu sampai rukuk seperti orang sholat itu. Jadi sekedar sedikit membungkukkan badan atau monggo begitu misalnya itu termasuk hal yang dibolehkan. Ada yang kaku Pak membahas ini, nggak boleh itu tanda ibadah dan lain sebagainya ya. Jadi pahami. Nah termasuk tasyabuh itu kalau sudah menjadi ciri khas. Tapi kalau sudah nggak ada ciri khasnya, nggak apa-apa. Wah sekarang Yahudi jenggotan nggak? Yahudi, jenggotan kan? Artis-artis ada nggak yang jenggotan? Ada. Ya sampai di apa itu? Ya dikepang jenggotnya dan sebagainya ya. Nah ini kalau Syekh Utsaimin mengatakan apa batasan menyelisihi orang kafir itu ya, kalau secara fisik hari ini susah,
Ya berarti dalam hal yang i'tiqad, misalnya fi a'yadihim, dalam kebiasaan mereka. Ya, dalam kebiasaan hari-hari mereka. Misalnya mereka memperingati apa yang biasa mereka peringati, ya, hari ya bergabungnya mereka, ya, meratap menangis-nangis di tembok ratapan dengan baju-baju hitam mereka, ya, Yahudi kan begitu. Nah, maka ketika kita tahu bahwa itu budaya mereka, ketika ada kematian, ya kita selisihi mereka, ya. Jangan meratapi mayat, apalagi dengan pakaian hitam-hitam yang menangis terseduh-seduh, ya. Ini juga bagian dari larangan Nabi niyahah itu, karena itu justru tanda tidak siap menerima ujian dari Allah berupa kematian, ya. Ala kulli hal, apa yang menjadi ciri mereka diselisihi, ya. Kenapa? Fa inna ta'atahum, sesungguhnya ketaatan kepada mereka itu turisurid fid dunya wal akhirah, itu menghinakan di urusan dunia termasuk akhirat, ya. Karena Nabi bersabda begini, ya, latattabi'unna sunana man kana qablakum shibron bi shibrin. Kalian itu mengikuti budaya mereka itu shibron bi shibrin, sejengkal demi sejengkal, dira'an bi dira'in, sehasta demi sehasta, hatta law dahalu juhra dhabbin la dakhaltumuh, sampai kalau mereka pun masuk ke tempat lubang, ini perumpamaan Nabi, ya, sampai ketika mereka masuk ke lubang biawak pun ladakhaltumuhu, kalian pasti akan ikuti, ya. Al Yahud wan Nasara, apakah itu kafir Yahudi Nasrani? Bala, kata Nabi, siapa lagi kalau bukan mereka, ya. Jadi mengapa kita tidak boleh niru secara fisik itu? Agar, ya, kita tidak takjub. Nah, nanti kalau sudah takjub itu komennya macam-macam, Pak. Wah, ternyata jebule agama itu sama-sama baik, sama-sama benar. Nah, itu pertama itu, ya. Nanti puncaknya, ya tadi, lebih baik dipimpin pemimpin kafir tapi baik hati daripada muslim korupsi gitu. Nah, perumpamannya kok yang jelek, ya, ya. Harusnya daripada dipimpin kafir yang korupsi, lebih baik muslim yang adil begitu, ya. Jadi nyarinya yang baik permisalan itu. Nah, itu sama begitu, makanya tidak boleh mentaati orang kafir dalam hal yang sederhana, yaitu tampilan fisik itu, karena akan melahirkan ketakjuban kepada mereka, ya. Maka Rasulullah SAW ketika ditanya oleh seorang sahabat, ditanya tentang kiamat, mata sa'ah ya Rasulullah, kapan kiamat ya Rasulullah? Nabi nggak jawab, Pak. Ditanya yang model-model begitu tuh nggak dijawab sama Nabi. Nabi balik bertanya, ya, apa yang kamu siapkan untuk menyongsong kiamat? Ya, kok wanita kon kiamat wis siap opo begitu jawab pertanyaannya itu, ya. Maka sahabat itu menjawab, saya tidak menyiapkan dengan amal yang banyak, tetapi saya mencintai Allah dan Rasulnya. Nabi hanya memotivasi, anta ma'aman ahbabta, engkau bersama orang yang engkau cintai besok di akhirat itu, dibangkitkan bersama yang engkau cintai. Lah maka senangnya sama siapa, besok akan dipertemukan oleh Allah. Kenapa? Almar'u 'ala dini khalilihi. Orang itu kalau sudah senang, Pak, mesti niru, Pak. Ya. Sekarang anak-anak remaja itu senang apa itu? Korea ya sekarang, ya. Yang glowing itu, yang jelas kiblatnya berganti-ganti, ya. Kalau dulu ke barat, mungkin sekarang ke timur, ya. Mana? Korea itu mana? Timur, ya. Ya. Artinya begitu. Nah, kalau sudah begitu, ini gayanya semua diikuti. Yang jelas pakaiannya. Sekarang bapak ngikuti nggak? Anak-anaknya main TikTok nggak, Pak? Ya, main TikTok. Atau jangan-jangan nggak ngerti TikTok nih. Ya, aplikasi yang merusak ini kalau dijatuh di tangan orang yang nggak bener itu menurunkan, masya Allah, kehormatan, Pak. Kalau dulu di Bangjo itu yang joget itu hanya
topeng monyet ya, yang gitu ting 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 ya. Pak, sekarang banyak itu di TikTok itu ibu-ibu macam-macam itu apa namanya di video joget di mana bangjo itu. Masya Allah, tepat sabda Nabi itu begitu, perlahan yang ikuti budaya yang nggak bener itu, dikit Pak. Akhirnya kalau mereka membawa kebinasaan, kalian pasti akan ikuti ya. Ini makanya Nabi menghati-hatikan ya, jangan mengikuti mereka, termasuk budaya yang mereka miliki. Fatangqalibu khasirin, kalian akan merugi kalau mengikuti mereka. Summa amarahum bi ta'atihi wa muwalatihi wal isti'anatu bih wa tawakkal alaihi. Nah, kemudian Allah merintahkan kita untuk bangga dengan apa? Dengan yang kita miliki, yaitu Islam. Balillahu maulakum wa huwa khairun nasirin. Tetapi Allah lah maulakum, pemimpin, pelindung kalian. Wa huwa, dan adapun Allah khairun nasirin, sebaik-baik pemberi pertolongan. Ini kalau membahas perang Badar, ini sebagian kaum muslimin itu takjub dengan kekuatan orang kafir itu ya, 3.000 bersenjata lengkap melawan 750, maka lemah sebagian orang mukmin. Asbab nuzulnya begitu. Tetapi secara umum juga berlaku untuk hal-hal yang lain. Kita jangan takjub dengan kekuatan orang kafir, tapi kita yakin balillahu maulakum, Allah menjadi maula, pelindung kalian, dan Allah lah sebaik-baik memberi pertolongan ya. Ayat 151 ini membahas kembali, mengulang peristiwa perang Uhud ya. Sanulqi fi qulubil ladzina kafarur ru'ba bima asyraku billahi ma lam yunazzil bihi sultana. Allah ingatkan ini agar orang mukmin itu belajar dari sejarah ya, bahwa orang kafir itu kuat, tetapi orang mukmin punya pelindung yang jauh lebih kuat, yaitu Allah. Itu biar gak lupa Pak, karena sunnatullahnya begitu ya, mesti jumlahnya lebih banyak itu. Kalau dalam surah Al-Anfal itu bahkan 1:20 itu ya, di surat Al-Anfal itu. Kemudian Allah turunkan sampai 1:2 ya. Sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'b. Allah sampaikan, kami akan tanamkan dalam hati orang-orang kafir itu ar-ru'b, ketakutan ya. Jadi Allah sampai bantu hamba-hamba yang beriman, yang mau berjuang itu, Allah bantu, kami akan tanamkan ketakutan dalam diri mereka bima asyraku billah, karena perbuatan syirik yang mereka lakukan, malam yunazil bihi sultanan wa ma'wahumun nar, tempat mereka kembali adalah neraka jahanam, wa bi'sa maswad dzalimin, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Nah, ini disebutkan, dikuatkan dengan hadis wa qad sabata fi sahihaini, di hadis Bukhari Muslim disebutkan an Jabir bin Abdullah, dari sahabat Jabir bin Abdullah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasul bersabda, u'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya qabli. Nabi bersabda, saya diberi 5 hal kelebihan yang tidak Allah berikan ke semua nabi sebelum saya. Ini 5 hal yang Allah berikan hanya kepada Nabi Muhammad. Hadisnya sahih riwayat Muslim dan Bukhari. Pertama, nusirtu birru'bi masirata syahrin. Allah tanamkan rasa takut gentar dalam benak musuh-musuhku 1 bulan sebelum berjumpa dengan kami. Ini nanti bukan sekedar, makanya kaum muslimin menang terus karena musuhnya dikasih gentar sama Allah, bukan masalah itu, tapi yang perlu dipelajari apa yang menyebabkan orang kafir itu gentar melawan pasukan Nabi Muhammad.
Nah itu yang perlu dipelajari, bahwa disinilah yang disebut izzah. Apa izzah itu? Kemuliaan, Pak. Dulu orang kafir itu baru melihat bendera ini, Pak, royah itu udah gemetarnya luar biasa. Ya, sampai disebutkan cerita ini sudah jauh sebelum melewati zaman Nabi. Di Andalusia itu, ya, jadi kebiasaan kaum muslimin itu kalau sudah selesai menaklukkan negeri, dan nggak pernah memaksa kan, didakwai dulu, pilihannya diajak masuk Islam. Kalau tidak mau berarti ditawarkan, ya, untuk tetap boleh dengan agama lamanya dan membayar jizyah. Kalau tidak, akhirnya sudah nggak ada pilihan, ya perang. Kalau sudah perang menang, biasanya tidak langsung pulang kaum muslimin, nancapkan sebuah bendera, tanda kemenangan. Ya. Satu saat, ya, bendera itu tertancap, ya, dan kaum muslimin itu lupa, Pak. Ketika mau pulang itu lupa dicabut itu. Musuh itu lama sekali, ya, nggak berani ke tempat itu, menduga kaum muslimin masih di situ. Ini gara-gara bendera, Pak. Oh, saya ini malah diobong benderanya. Ya, ini dulu ketakutan betul ini, ya, orang-orang kafir itu melihat bendera kaum muslimin itu. Ya, jadi yang disebut izzah itu di sini kemuliaan. Lah, kenapa Allah berikan izzah itu? Ya, kalau dalam hadis Nabi ini dikaitkan dengan penyakit umat Islam, ya. Nabi sebutkan dalam sebuah hadis dari sahabat Sauban, ya, hadis sahih dari riwayat Imam Abi Dawud. Di hadis Sauban itu Nabi menyebutkan, ya, yushiku al-umamu an tata'a alaikum kama tata'al akalatu ila qas'atiha. Hampir-hampir umat selain kalian, musuh-musuh kalian itu memperebutkan, meremehkan kalian seperti orang lapar di hadapan hidangan yang banyak sekali. Sahabat bertanya, amin killatun nahnu yauma idzin ya Rasulullah, apa jumlah kami sedikit saat itu ya Rasul? Ya, bal antum kasirun, jumlah kalian itu besar, mayoritas berarti. Walakinnakum gusaun, tetapi kalian ini seperti buih. Pernah ke pantai ya, Pak? Ada buih di pantai, karena kagusa isail seperti di pantai kata Nabi. Buih itu, Pak, untuk itu. Kalau dibawa ombak ke tepi, untuknya ikut ke tepi. Ketika ombaknya ke tengah, untuknya ke tengah kan. Untuk kan nggak mungkin ngeyel, oh, saya nggak mau ke tengah kan, nggak punya dia power itu, ya. Dia ikut aja itu, ikut arus itu. Jadi nggak punya pegangan begitu. Wala yanzi'anna min suduri aduwikum al-mahabbata minkum. Lah ini kuncinya ini. Kalau dulu Rasul dan para sahabat itu kelebihannya apa? Sebulan musuh belum ketemu aja mereka sudah bingung ini. Ini gimana ngalahkan Rasul, ini gimana ngalahkan sahabat. Mereka sudah gentar ketakutan ngatur strategi itu, ya. Tapi ketika sudah tidak lagi, ya, serius, ya, percaya dengan Allah dan syariatnya, ajarannya, maka diganti. Wala yaqdhifanna wala yanzi'anna Allah min suduri aduwikum al-mahabbata minkum. Nah, rasa gentarnya musuh sudah dicabut, Pak. Wala mbok jenengan masang gendera sak geden-geden itu, ya. Gemetar enggak musuhnya? Malah buang, ya, gitu, ya, nggak ada tuang, sudah itu nggak ada maknanya itu, ya, karena sudah dicabut oleh Allah. Memang kata Nabi, rasa gentarnya itu. Yang lebih menyedihkan, wala yaqdhifanna fi qulubikumul wahan, kalian dikasih penyakit sama Allah, ya, al-wahan, ya. Wa mal wahnu ya Rasulullah, apa wahan itu ya Rasulullah? Hubbud dunya wa karahiyatul maut, kalian sibuk mengumpulkan dunia dan kalian takut mati. Ya, begitu konsekuensi dari hubud dunia itu, mesti karahiyatul maut. Tidak siap, nikmat kok, masuk mau ditinggal. Ya, padahal dia tidak tahu. Nabi pernah bersabda, menjelaskan dunia itu Nabi pernah bersabda. Ya, satu hari Nabi ini kelebihan pengajaran Nabi itu pakai metode tamsil, Pak, permisalan. Ya,
apapun dijadikan sebagai ilmu oleh Nabi. Ya. Jalan-jalan sama sahabat, lihat bangkai kambing, ya, nggak dibuang di tempat sampah, tapi mati di samping jalan di dekat pasar. Nabi mengatakan, siapa yang mau, ya, beli bangkai kambing ini dengan 1 dirham, ya, masuk akal nggak? Nabi ngomong begitu. Sahabat heran, siapa yang mau ya Rasulullah? Bahkan diberi gratis pun kami tidak mau. Ya. Rasul berkata, sesungguhnya dunia di sisi Allah jauh lebih buruk daripada bangkai yang ada di hadapan kalian ini. Maka sampai Nabi bersabda, ad-dunya jifah, dunia itu seperti bangkai kata Nabi, wa kilabuha tolibuha, dan pemburunya adalah anjing-anjing dunia. Ya. Ini Islam itu tidak ngajari untuk malas bekerja, bukan, tetapi ngajari untuk tahu tujuan hidupnya. Ya. Maka kalau hidup itu hanya untuk mencari dunia, tadi digambarkan kilab, ya, kalbun itu pemburu, ya, seperti anjing digambarkannya itu. Ya. Quran itu kan menggambarkan kan tegas. Ya. Ulama penjual dunia digambarkan dengan kalbi dalam surat Al-A'raf itu, kamasalil kalbi, seperti perumpamaan anjing, ya. Kalau dikasih melet, nggak dikasih juga, ya, melet-melet itu. Ini kembali ke tadi. Jadi memang karena kesungguhan dan keberanian sahabat itu, Nabi menyampaikan dibantu oleh Allah, ditanamkan dalam diri musuh rasa gentar. Yang kedua, kekhususan untuk Nabi Muhammad, wa ju'ilat lil ardu masjidan wa tahuran, dan dijadikan untukku semua bumi boleh dijadikan tempat sholat, kecuali apa? Ya, kuburan, ya. Kuburan, ya, kecuali kuburan. Artinya apa? Orang Islam itu, Pak, sedang safar, naik gunung, turun lembah, ke tengah laut, kemanapun, kalau sudah masuk waktu sholat, di setiap tempat itu jadi masjid. Bayangkan kalau selain Islam, Pak, nunggu harus ke tempat ibadahnya. Nggak lihat orang kafir ibadah sembarangan. Ya. Nggak ada kan? Kalau nggak masuk tempat ibadahnya, nggak dianggap ibadah itu. Nah, makanya ini kelebihan umat Nabi. Rasul bersabda, wa ju'ilat li al-ardu masjid, dan Allah jadikan untukku semua bumi boleh jadi masjid. Ya, sholat dimanapun Anda sudah masuk waktu, segera ambil wudhu, tegakkan sholat, ya. Ini ketika bicara 5 kelebihan Nabi. Yang ketiga, wa uhilat li al-ghanaim, dihalalkan untukku al-ghanimah. Ghanimah itu adalah, ya, harta yang didapatkan dari musuh ketika selesai sebuah perang. Nah, ini dihalalkan oleh Allah untuk Nabi Muhammad, tidak dihalalkan untuk selain beliau, ya, umat sebelum beliau. Wa u'titus syafa'ah, dan aku diberi oleh Allah syafaat. Ini maksudnya syafaat kubra, Pak. Ya. Kalau syafaat sughra itu semua bisa ngasih. Asalkan syaratnya satu. Di surat Al-Baqarah ayat kursi itu ada lafaz man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa biidnih. Itu menunjukkan bahwa semua bisa ngasih syafaat dengan satu, biidnih, dengan izin Allah. Maka ada kan sahabat yang soleh, kayak Ibnul Jauzi itu. Ibnul Jauzi itu masya Allah, beliau ini wa'adun, pernah mengislamkan orang di satu majelis itu 5.000. Jadi sekali majelis orang masuk Islam 5.000 di tangan Ibnul Jauzi. Ini ulama hebat itu. Beliau mengatakan dan sering ngomong sama jamaahnya, kaum muslimin, besok kalau di akhirat kalian masuk surga dan tidak mendapati saya di sana, sebut nama saya di hadapan Allah, cari Ibnul Jauzi, ajak gandeng ke tempat kalian. Itu guru, Pak, merendahnya luar biasa di hadapan murid-muridnya. Itu yang disebut sahabat dari seorang syafaat dari seorang sahabat. Apakah bisa? Bisa dengan satu syarat, biidnih, diizinkan oleh
Allah. Allah akan tanya, siapa namanya? Ketika disebut misalnya Ibnul Jauzi, Allah akan tarik ya. Dan misalnya ini ditakdirkan kita ada orang-orang yang Masya Allah ya berteman dengan orang-orang baik soleh, itu keberkahannya itu, makanya kalau kita belum bisa seperti mereka, kita akan mendapatkan ya keberkahan bergaul dengan mereka ya. Ini contoh syafaat, ini sugro Pak. Orang tua untuk anaknya bisa ya, syafaat anak kecil yang meninggal dulu. Maka kalau ada anak kecil yang sebelum balik meninggal dunia, itu jadi simpanan kebaikan orang tuanya di akhirat, itu yang akan jadi tameng dari api neraka kita, untuk kita. Yang keempat, sudah yang keempat tadi ya. Yang kelima, wa kana nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassah wa bu'istu ila nasi amah. Kalau nabi sebelum saya diutus ya hanya untuk kaumnya. Kalau Musa ke Bani Israel, ya, kalau Ibrahim ke Babilonia, ya, kalau Nuh ke sukunya saja, ya. Musa, tadi Musa sudah ya, kalau Isa ke Bani Israel juga, tetapi saya diutus untuk semua manusia, amatan, seluruh di bumi. Kulit hitam, putih, Arab, Ajam, semuanya menjadi umatku, kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ini Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi yang terkait dengan ayat ini, Allah tanamkan ketakutan dalam dada musuh-musuhnya Nabi, itu karena kesungguhannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan tawakalnya kepada Allah yang luar biasa ya. Baik, nampaknya tidak mungkin kita selesaikan sampai ayat 153. Kita cukupkan sampai di sini 151. Untuk 152, 153 ini sudah saya ceritakan sebelumnya ya, meskipun belum masuk ke ayatnya. Ini perihal tentang orang-orang yang lari ketika perang Uhud meninggalkan Nabi, sampai Nabi dikepung musuh, gigi serinya sampai patah, berdarah ya. Rasulullah ditinggalkan oleh sahabat secara umum, mayoritas hanya beberapa orang saja di sekitar Nabi ya. Ini sudah kami sampaikan, berarti berikutnya nanti masuk ke ayat 154 ya. Demikian jamaah yang dimuliakan Allah, kita cukupkan sampai di sini. Atau kalau mungkin tema depan bisa tarhib Ramadan ya, karena sudah memasuk bulan Ramadan, barangkali lebih tepat temanya seputar Ramadan, tarhib Ramadan, agar kita tidak termasuk orang-orang yang tidak bersyukur ya dengan kesempatan ya. Salah satu tidak bersyukur itu tidak ada kuantitas dan kualitas ya, tingkatan ibadah ya. Infaknya sama, darusnya sama ya, sholat malamnya sama, kebajikannya sama, tidak berbagi iftar dengan yang lain, termasuk yang disebut sabda Nabi, keluar Ramadan tidak mendapatkan ya kebaikan pahala Ramadan ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.